my name is Rina, you can call me Rina, and kali ini kita bakal bahas tentang akuntansi perpajakan bab 13, konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Pengantar, pendapatan, penghasilan, dan penjualan merupakan unsur utama dalam laporan laba rugi. Dalam akuntansi pajak, ketiganya memiliki perlakuan berbeda tergantung sumber dan sifatnya. Tujuan utamanya memastikan pengakuan dan pencatatan sesuai dengan aturan perpajakan, undang-undang, pajak penghasilan, dan pajak pengenaan pajak pertambahan nilai. Pengertian pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Pendapatan revenue sama dengan hasil bruto dari kegiatan usaha utama. Sedangkan penghasilan income, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik dari usaha maupun bukan usaha. Penjualan sales, pendapatan yang berasal dari hasil penyerahan barang atau jasa. Kaitan akuntansi dan pajak, aspek akuntansi komersial, akuntansi pajak. Tujuannya laporan keuangan untuk pemilik dasar perhitungan pajak. Pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip aktual, bisa akrual atau kas tergantung wajib pajak. Penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan fiskal mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Klasifikasi pajak dan penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji upah, honor, tunjangan karyawan. 2. PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan penjualan barang tertentu. PPh Pasal 23 atas jasa bunga, sewa, royalti, dan dividen. PPh Pasal 25 atau 29 angsuran pajak penghasilan badan. Dan yang terakhir PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah, bangunan, bunga deposito, hadiah, dan lain-lain. Contoh perhitungan PPh 21. Karyawan menerima gaji sebesar 6 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajak sama dengan 4.500.000 per bulan. Penghasilan kena pajaknya 1.500.000. PPh 21, 5% dikali 1.500.000 sama dengan 75.000. Beban gaji 6 juta pada utang PPh 21 sebesar 75.000, kasnya 45.925.000. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Gaji, honorer, tunjangan bonus, laba usaha dan hasil penjualan barang atau jasa, hadiah, penghargaan, dan royalti, bunga, dividen sewa, dan keuntungan penjualan aset semua menambah kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga terutang pajak penghasilan. Contoh, jurnal penghasilan kena pajak. PTA menjual produk senilai 100 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 60 juta. Tarif pajak penghasilan badan 22%. Piutang usaha 100 juta pada penjualan sebesar 100 juta. Harga pokok penjualan 60 juta pada persediaan 60 juta. Beban pajak 22% dikali 40 juta sama dengan 8.800.000. Utang pajak penghasilan 8.800.000. Penghasilan bukan objek pajak. Bantuan atau hibah yang diterima bukan dari hubungan usaha. 2. Warisan. Ketiga, setoran modal dari pemilik. Yang keempat, dividen yang diterima oleh perusahaan dalam negeri dari anak perusahaan yang sahamnya minimal 25%. Iuran dana pensiun yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Contoh kasus penghasilan bukan objek pajak. PTB menerima hibah alat tulis, alat produksi senilai 50 juta dari pemerintah. Karena hibah bukan objek pajak, maka peralatan sebesar 50 juta pada pendapatan hibah, 0% modal sumbangan 50 juta. Tidak menambah laba kena pajak karena bukan objek PPh. Kesimpulannya, pendapatan, penghasilan, dan penjualan memiliki perbedaan makna, tapi saling terkait dalam laporan fiskal. Tidak semua penghasilan dikenai pajak, ada yang termasuk objek PPh dan ada yang dikecualikan. Pemahaman akuntansi pajak membantu perusahaan menyusun laporan sesuai aturan fiskal dan menghindari sanksi perpajakan. That's why terus. Inilah yang aku bisa jelasin tentang akuntansi perpajakan mengenai bab ke-13. See you next time.